dan Pak Robert juga bisa sharing lebih jauh lagi tentang konsep-konsep ataupun hal-hal yang bisa yang cukup menarik ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya teman-teman nih belum sempat datang atau nggak pernah ikut tentang ICC Talk dan mungkin ada rasa penasaran juga, saya encourage Bapak Ibu juga bisa sharing dan juga mengundang mereka untuk join pada pagi hari ini. Ya, sebelumnya saya mau memperkenalkan Pak Robert kepada rekan-rekan sekalian, kepada Bapak Ibu di sini. Pembicara kita pada pagi hari ini adalah Pak Robert. Pak Robert adalah seorang psikolog klinikal dan juga counselor ya. Jadi cukup komplit kalau bisa dibilang begitu. Dan juga beliau membantu dalam personal career development, tentang masalah education, tentang masalah pernikahan, tentang parenting. Jadi sangat banyak sekali ya Pak Robert pegang begitu banyak hal. Pak Robert sendiri ini lulusan S1-nya itu berasal dari Universitas Padjadjaran di Bandung. Lalu beliau juga mendapatkan gelar Master of Arts di Wheaton College di Amerika Serikat dan juga mendapatkan education-nya di Doctor of Philosophy ya di De Salle University di Manila di Filipina. Jadi beliau ini cukup sudah berkeliling ke mancanegara begitu ya. Dan saat ini posisi beliau cukup luar biasa juga sebagai Head of Professional Division di KTKI dan juga sebagai Executive Director di Lembaga Konseling Keluarga Kreatif LK3 dan juga beliau pernah menjabat sebagai asisten profesor di Maranatha Kristen University di Bandung ya. Waduh, ini sangat komplit sekali ya. Jadi Bapak Ibu bisa sangat semoga bisa sangat mendapatkan begitu banyak berkat dari Pak Robert karena Pak Robert ini cukup dalam ya pengetahuannya dan sangat spesial sekali. Kalau misalnya kita pesan nasi goreng seolah-olah nasi goreng spesial tambah telur lagi. Jadi itu Pak Robert ya kurang lebih. Jadi sangat spesial sekali kita dapat kesempatan untuk bisa mendengar dari Pak Robert. Without further ado, saya juga mau memberikan waktu karena mungkin saatnya juga kita sudah bisa mulai. Jadi Pak Robert, silakan Pak Robert. Kalau misalnya Pak Robert memperkenalkan diri lebih jauh, ataupun bisa juga langsung mulai materinya. Silakan Pak Robert. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Kris untuk perkenalannya. Apakah suara saya terdengar? Baik, cukup jelas ya. Cukup jelas suara. Jelas, baik. Ya, ya, oke. Ya, terima kasih untuk feedbacknya. Ya, mungkin ada hal yang perlu saya sampaikan dulu bahwa saya sekarang statusnya sebenarnya pensiun dosen ya. Jadi 2021 saya mengajukan pensiun dini dari Maranatha sebagai dosen, beralih untuk menjadi praktisi konseling dan juga pelatih konselor gitu ya. Nah, itu yang membawa saya kemudian bekerja di LK3, Lembaga Konseling Keluarga Kreatif, selama 15 bulan memimpin di sana. Dan sekarang kemudian saya mendapat panggilan untuk membantu pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, untuk menjadi anggota konsil tenaga kesehatan di bidang profesi psikolog klinis. Ya, jadi itu adalah satu bidang yang baru, mungkin tidak sejajar dengan konsil kedokteran, tetapi sifatnya sama. Tujuannya adalah membina para profesional di bidang tenaga kesehatan. Kalau dalam konteks saya, mungkin semua psikolog klinis yang ada di Indonesia, pembinaan, pengawasan, dan juga pendaftarannya, semuanya itu diurus oleh konsil psikolog klinis yang ada di Konsul Tenaga Kesehatan Indonesia. Jadi itu tugas saya selain menjadi konselor, minat khususnya memang konselor karir, keluarga, parenting, dan ya yang berhubungan dengan itulah ya. Baik, saya akan mulai saja dengan materi. Saya mungkin tidak akan berlama-lama dengan materinya, tetapi saya akan berusaha menyampaikan secara sistematis. Nanti saya akan menjelaskan dulu narsisis itu posisi atau konteksnya seperti apa. Ya, kita bicara narsisistik itu biasanya dalam konteks apa? Yaitu dalam konteks kepribadian. Kemudian bagaimana ciri-ciri orang narsis, bagaimana ciri orang tua narsis, dan bagaimana dampaknya kepada anak. Lalu mungkin diakhiri dengan beberapa tips yang tidak boleh dilakukan dan yang boleh dilakukan atau yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua ya. Ya, mudah-mudahan itu bisa menolong untuk pemahaman kita
bahkan juga mungkin mendorong untuk menerapkan apa yang terbaik, sehingga anak-anak terhindar dari kecenderungan mengembangkan kepribadian narsisistik personality disorder. Ya. Nah, sepanjang yang saya tahu, narsisistik itu sebenarnya adalah istilah yang netral, sehingga tidak berarti kalau mengatakan narsis itu pasti patologis atau gangguan, gitu ya. Karena ada juga ahli yang mengatakan narsis itu sebenarnya adalah suatu hal yang diperlukan, tapi dalam arti yang positif. Itu sebabnya muncul kemudian pengertian self love, ya. Narsis itu sebenarnya juga awalnya kan dari satu cerita, ya, di mana orang begitu mencintai dirinya. Begitu mencintai dirinya berarti dalam level yang ekstrim. Dalam level yang tidak ekstrim, sebenarnya setiap orang mesti mencintai dirinya. Dengan begitu dia bisa mengurus dirinya, ya. Jadi kita bicara dalam konteks yang seperti itu, ya. Oleh karena itu saya akan mulai mengenai kepribadian, ini sedikit mundur mengenai pelajaran kepribadian. Di dalam pelajaran kepribadian ada yang disebut gaya kepribadian, ada yang disebut dengan gangguan kepribadian. Kalau per definisi kepribadian itu adalah berhubungan dengan pola pikir, pola rasa, pola perilaku yang menandakan keunikan seseorang pada waktu dia berinteraksi dengan lingkungannya dan selalu dalam rangka menyesuaikan diri. Jadi ada kekhasan dari setiap orang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dan itulah yang menjadi suatu pola yang dilakukan berulang-ulang. Nah, pola itu bisa terjadi karena adanya faktor biologis dan faktor lingkungan, ya. Selalu nature and nurture mempengaruhi perkembangan kepribadian. Itu adalah prinsip yang harus kita pahami. Karena seringkali orang bertanya, apakah orang pada dasarnya seperti itu secara genetik dan tidak bisa berubah? Tentu saja ada hal-hal yang tidak bisa berubah yang sifatnya genetik, tapi ada juga yang bisa berubah karena pengaruh lingkungan. Ya, itu yang terjadi, ya. Nah, dalam kepribadian ada yang namanya sifat-sifat kepribadian. Itu bagian dari kepribadian yang dapat dikenali, yang bisanya bersifat konsisten, ditemukan dalam berbagai kombinasi atau pola. Nah, inilah yang kemudian membentuk tipe kepribadian. Jadi ada istilah sifat kepribadian atau traits, ada yang style, tipe kepribadian atau type, gitu, ya. Misalnya contohnya adalah sifat mengalah. Nah, sifat mengalah ini ditemukan bukan hanya pada satu kepribadian saja, tetapi tipe kepribadian dependent, histrionik, dan avoidant. Itu ada sifat mengalah. Sehingga tidak selalu itu hanya mengacu kepada satu tipe kepribadian, ya. Tetapi sifat kepribadian itu ada dua sisi, bisa menunjukkan patologis, seperti selalu kepribadian itu seperti dua sisi mata uang, ya. Ada sisi normal, ada sisi patologisnya. Jadi kalau kita melihat sifat seseorang atau kecenderungan, atau tadi ada disebut habitual juga, habitual itu bisa sifatnya reflektif, bisa juga sesuatu yang menjadi pola. Jadi pada dasarnya pola-pola perilaku, pola-pola sikap, pola-pola reaksi itulah yang menjadi keunikan setiap orang yang menandai kepribadiannya. Dan kepribadian itu bisa normal, itu tidak ada masalah, tapi ada juga kepribadian yang patologis disebutnya, ya, normal. Nah, secara umum kepribadian itu disebut kepribadian berarti dia sifatnya pervasif atau mencakup seluruh aspek. Jadi bukan hanya satu saja. Dan biasanya stabil, bertahan lama, gitu, ya. Jadi stabil, selalu muncul dan konsisten. Muncul respon yang sama pada berbagai situasi dan konteks sosial yang berbeda. Itu baru disebut kepribadian. Kalau tidak, itu hanya mungkin insidental saja dan belum menjadi pola, belum sesuatu yang berulang, dan belum menjadi cirinya, begitu, ya. Apa yang membentuk kepribadian? Nah, memang berakar pada faktor biologis tadi, genetik, ya. Tetapi kepribadian itu terbentuk dalam waktu yang cukup lama, sehingga dari mulai lahir, misalnya orang membawa potensi kepribadian, itu sebabnya fingerprint itu juga bisa dianggap menggambarkan kepribadian, ya. Tetapi itu adalah potensi yang nanti bisa berubah seiring dengan perkembangan waktu dan juga interaksi dengan lingkungan. Nah, di dalam bahasan kepribadian, kadang-kadang orang bertanya juga, apa beda dengan temperamen, apa beda dengan karakter.
Ya, temperamen biasanya dihubungkan dengan sifat-sifat biologis, ya, sifat-sifat biologis, hereditas. Sedangkan karakter mulai ada pengaruh lingkungan. Lingkungan biasanya punya norma. Nah, jadi norma-norma itulah orang tua menerapkan norma, sekolah menerapkan norma, gereja menerapkan norma, lingkungan atau komunitas atau bahkan negara membuat semacam norma atau batasan yang diikuti. Dan kalau kita hidup dalam satu lingkungan tertentu, baik dalam skop yang kecil maupun besar, pasti ada aturan, ada norma, gitu ya. Hukum misalnya diberikan oleh negara sebagai norma. Dan interaksi setiap orang dengan komunitas yang memiliki atau menerapkan norma inilah yang membentuk karakter. Ya. Nah, biasanya karakter tercermin dalam kepatuhan dan penyimpangan. Bisa kepatuhan, bisa penyimpangan dari kebiasaan di kelompok di mana dia berada. Ya. Jadi bisa norma itu berbeda di komunitas yang berbeda. Tapi secara umum, yang disebut karakter adalah satu gambaran kepribadian seseorang sebagai hasil dari interaksi individu tadi dengan lingkungan yang menerapkan batasan norma, ya, norma sosial misalnya. Sehingga seringkali penilaian karakter itu adalah normatif, ya, itu karena memang dihubungkan dengan norma. Dan seringkali orang menilai, memberikan sebutan atau julukan kepada orang yang menyatakan karakter biasanya dihubungkan dengan sesuatu yang berdasarkan nilai norma baik, misalnya karakternya baik, mulia, terpuji, atau seperti ada lagi culas misalnya begitu ya. Nah, itu karakter, beda dengan temperamennya. Nah, kalau kita ingin mempelajari karakter, ada satu teori yang berhubungan dengan social learning, bahwa perilaku itu adalah pengaruh dari lingkungan, pembelajaran dan lingkungan, bahkan modeling terhadap lingkungan. Maka ini akan sangat menolong. Saya yakin setiap orang tua mestinya belajar tentang bagaimana pembentukan perilaku dan kepribadian anak dari sudut pandang social learning. Ya, guru-guru juga biasanya belajar tentang social learning. Ya, di dalam pendidikan ini banyak digunakan teori social learning selain teori yang behavioristik saja. Nah, apa yang bisa dipelajari oleh orang tua dari penjelasan tadi? Yang pertama adalah di dalam perkembangan kepribadian. Ingat saya sebutnya perkembangan kepribadian, artinya kepribadian itu terus berkembang dari mulai lahir sampai kepada orang nanti meninggal. Tetap berkembang, walaupun ada perkembangannya masanya pesat, ada perkembangannya lama. Ya. Tetapi dalam perkembangannya, faktor perkembangan awal kehidupan lebih signifikan daripada pengalaman hidup selanjutnya. Sigmund Freud sampai berani mengklaim bahwa 5 tahun pertama itu adalah yang paling signifikan dalam pembentukan kepribadian seseorang. Oleh karena itu, sama seperti membangun struktur rumah, itulah hal yang paling penting. Mau sekuat apa nanti ini bangunan kepribadian ini sangat ditentukan oleh masa-masa awal. Karena itu yang lebih signifikan, artinya lebih memiliki arti yang berarti, gitu ya, yang sangat berarti, nanti akan menjadi kepribadian seperti apa. Oleh karena itu, ini menjadi perhatian dari orang tua dan juga pendidik-pendidik pada usia anak masih muda. Ya, jadi pendidikan anak usia dini itu menjadi sangat penting. Ya. Sehingga sebenarnya harusnya lebih banyak penguatan-penguatan untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini. Apakah itu yang dilakukan oleh orang tua atau oleh masyarakat dalam bentuk sekolah formal maupun informal. Karena di situ dasarnya, gitu ya. Mungkin kalau zaman dulu namanya taman kanak-kanak, gitu ya. Tapi sekarang sudah lebih lagi. Ya tentu saja dengan memahami teori perkembangan kepribadian, maka di sini mulainya kepribadian itu terbentuk, sehingga orang tua, pendidik, guru-guru seperti Bapak Ibu yang mungkin kebanyakan di sini itu sangat penting, ya. Karena di situ awalnya. Pelajaran lain adalah bahwa kepribadian normal dan abnormal biasanya muncul pada masa kanak-kanak atau remaja, ya. Jadi biasanya sudah mulai muncul normal atau abnormal sehingga bisa dideteksi juga, ya, apakah ada penyimpangan atau tidak, ataukah dia berkembang seperti yang seharusnya yang diharapkan, itu bisa diketahui dan relatif bertahan
sepanjang kehidupan. Relatif bertahan kalau misalnya tidak di treatment atau tidak diperbaiki, malah menjadi lebih parah, begitu kan ya. Artinya terjadi kondisi yang lebih buruk perkembangan kepribadiannya. Nah, adaptasi dan keberhasilan di dalam proses social learning sepanjang kehidupan dapat menghilangkan gangguan kepribadian sebenarnya. Nah, ini kabar baiknya. Jadi artinya kalau terjadi proses belajar, artinya ada penyesuaian diri dengan situasi. Lalu kalau dalam bahasa kita mungkin ada pertobatan begitu. Jadi pertobatan itu mungkin mengubah orang, ya. Bisa pertobatan yang sifatnya spiritual, bisa pertobatan yang sifatnya mental juga, artinya tidak melakukan lagi kebiasaan-kebiasaan yang mengganggu atau kebiasaan yang tidak konstruktif gitu ya. Jadi sebenarnya pada waktu orang bertumbuh begitu selalu ada kemungkinan berubah. Nah, yang diharapkan bisa berubah adalah perubahan perspektif, perubahan perilaku, perubahan kebiasaan. Nah, maka itu kepribadiannya akan mengalami perbaikan, menjadi lebih baik artinya ya. Jadi selalu ada harapan untuk melakukan perubahan. Jadi katakanlah kalaupun ada kesalahan yang disadari oleh orang tua pada waktu dia mendidik anaknya di tahapan sebelumnya, masih bisa diharapkan diperbaiki gitu ya. Jadi selalu ada waktu untuk memperbaikinya. Nah, bagaimana kalau nanti dia sudah dewasa? Itu pun masih bisa, ya. Karena kepribadian itu kan berkembang terus ya. Jadi, tapi mungkin bukan tugas orang tua lagi, nanti sudah jadi tugas konselor. Kalau masalahnya tidak terlalu berat dan menjadi tugas psikolog seperti kami ini psikolog klinis. Kalau kasusnya sudah berat, ya, sudah parah misalnya begitu. Tapi bagaimana membedakan yang mana yang normal dan yang mana yang abnormal? Nah, itu pertanyaan lagi ya. Saya coba gambarkan kepribadian yang normal atau sehat adalah kalau seseorang memiliki kapasitas untuk bisa berfungsi secara otomatis, artinya tidak ada hambatan secara mulus, dan bisa kompeten, ya, berfungsi secara kompeten, baik itu dalam mengurus dirinya maupun di dalam mencapai prestasi. Kemudian memiliki kecenderungan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan secara efektif dan efisien, yang relatif tidak ada hambatan dan tidak bertele-tele, misalnya penyesuaian dirinya atau tidak terganggu, gitu ya, itu normal. Normal juga kalau orang ada rasa puas diri dan cukup, jadi tidak mengeluh terus, tidak juga seperti orang kelaparan, begitu ya, yang ada craving terus, kemudian atau ada semacam greedy, tidak pernah puas, gitu. Nah itu orang yang tidak pernah puas sebenarnya ada menunjukkan ketidaknormalan, gitu ya. Tapi orang yang normal biasanya punya rasa puas terhadap apa yang dia miliki dan apa yang dia lakukan. Bukan berarti juga jadi tidak punya ambisi. Karena kepribadian normal yang lain adalah dia punya kemampuan mengaktualisasikan dirinya dan potensi-potensinya. Jadi keinginan itu diikuti oleh adanya motivasi untuk mencapai apa yang diinginkan dan mendapatkannya dengan cara yang baik. Itu artinya orang normal. Dan pada dasarnya dia bisa berfungsi secara baik di dalam hubungannya dengan orang lain dan di dalam melakukan pekerjaannya. Artinya dia bukan orang yang tidak bertanggung jawab, punya masalah dengan pekerjaan langsung ditinggalkan, gitu ya. Atau dengan tidak sopan karena punya masalah lalu dia kemudian marah sama atasan atau koleganya, begitu ya, lalu pergi begitu saja. Itu berarti ada yang tidak normal di situ kan. Dan orang yang punya kepribadian normal secara umum merasa bahagia dalam hidupnya. Berarti kita bisa melihat apakah diri kita normal atau anak-anak kita ada yang secara umum normal juga atau memiliki ciri yang berikut ini. Disebut tidak normal kepribadian kalau pola pikir, pola rasa, dan pola relasinya maladaptif. Artinya tidak menolong dia untuk bisa beradaptasi dengan baik dengan lingkungan atau tidak fleksibel, terlalu kaku sehingga kalau nggak dia yang menolak lingkungan, dia ditolak oleh lingkungan, gitu, atau ditolak oleh orang lain. Artinya tidak bisa menyesuaikan diri.
kepribadian yang abnormal juga secara emosional biasanya tidak stabil, selalu tegang, selalu kaku, gitu ya. Sampai misalnya dia tidak bisa tenang, uneasy, kakinya goyang-goyang atau gemeteran atau kayak ada tremor, gitu ya. Wajahnya tidak pernah senyum, gitu ya, selalu tegang, selalu sangat waspada terhadap penilaian orang, gitu ya. Dan dia cepat sekali terganggu kalau dikomentari. Itu biasanya tidak normal. Cenderung mengulangi siklus perilaku yang merusak diri sendiri. Merusak diri sendiri dia tidak menolong dia untuk bisa beradaptasi dengan baik, atau bahkan sampai kepada menyakiti diri sendiri. Orang yang tidak normal, juga tidak sehat secara kepribadian adalah orang yang punya tingkat stres yang tinggi, yang sampai kemudian ada gejala serius yang mengganggu, bahkan bisa sampai merusak tubuhnya. Kemudian juga merusak hubungan dengan orang lain atau fungsi diri secara umum. Nah, ini adalah orang yang tidak normal. Supaya kita bisa lihat nanti narsis itu ada yang positif atau ada yang negatif. Dan di mana batasannya, gitu ya. Nah, ini yang dulu saya pelajari, kalau ini ada normalitas dan abnormalitas itu sifatnya memang relatif ya. Jadi di dalam ilmu psikologi tidak ada yang eksak ekstrim seperti hitam dan putih, gitu ya. Selalu perilaku itu bersifat kontinuum. Jadi katakanlah titik netralnya di 0. Kalau kurang berarti dia menuju -10. Kalau ada positif atau lebih berarti dia sampai ke positif 10. Nah, ini tentu saja angka tidak sesuatu angka yang pasti, begitu ya. Hanya ingin mengatakan bahwa waktu kita memahami perilaku seseorang, kita perlu memahaminya dalam suatu kontinuum, gitu ya. Jadi bukan seperti binary, ukuran 1010 atau hitam putih, gitu. Nah, ada satu cara untuk memahami kepribadian yang abnormal. Dikatakan bahwa kepribadian yang abnormal atau gangguan kepribadian adalah pola kepribadian normal yang mengalami ekstensi atau kondisi yang ekstrim. Artinya style menjadi disorder, gitu ya. Style menjadi disorder. Atau batasannya adalah kalau misalnya pada waktu diharapkan muncul, perilakunya tidak muncul, berarti defisit. Ya, misalnya orang pada situasi yang penuh kegembiraan tapi tidak menunjukkan ekspresi kegembiraan. Misalnya pada waktu semua orang bergembira dia tidak, berarti ada semacam abnormalitas. Atau berlebihan reaksinya, gitu ya. Berlebihan itu melewati batas yang wajar, yang normal, yang ditetapkan atau yang disepakati oleh lingkungannya. Itu berarti ada ciri-ciri abnormalitas. Oke. Kesimpulannya, kepribadian dianggap patologis apabila terjadi maladaptivitas yang cukup parah. Artinya sangat kesulitan di dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Sehingga menyebabkan adanya kerusakan yang konsisten. Konsisten itu artinya terjadi dalam waktu yang lama. Baik di dalam dia bergaul, berfungsi secara sosial, atau di dalam melakukan pekerjaannya. Kalau dalam konteks sekolah barangkali terganggu belajarnya, gitu ya. Terganggu hubungan dengan teman. Ini berarti ada masalah, gitu ya. Mungkin kepribadiannya mengalami patologis. Atau menghasilkan tekanan yang dianggap membahayakan. Dia sampai kepada level membahayakan, ya, kalau patologis, gitu ya. Membahayakan artinya dia bisa membahayakan dirinya sendiri atau membahayakan orang lain. Membahayakan diri sendiri bisa sampai kepada menyakiti diri atau membahayakan orang lain, bersikap agresif atau perilakunya agresif, tapi membahayakan orang lain. Nah, sekarang kita masuk kepada apa yang disebut dengan narsisistik. Narsisistik itu salah satu gangguan kepribadian. Kalau di dalam penggolongan Millen dimasukkan ke dalam klaster B. Yang termasuk klaster B adalah antisosial, narsisistik, borderline, dan histrionik. Kenapa dimasukkan dalam satu klaster? Karena punya ciri yang relatif sama, tetapi ekspresinya berbeda, gitu ya. Gambarannya berbeda. Jadi antisosial berbeda dengan narsisistik, narsisistik berbeda dengan borderline, borderline berbeda dengan histrionik. Secara umum APA
mengatakan bahwa orang dengan narcissistic personality disorder atau NPD punya 3 ciri utama. Adanya grandiosity. Grandiosity itu merasa diri besar, merasa diri super, merasa diri terbaik atau lebih baik dari orang lain. Itu grandiosity. Jadi memandang diri lebih besar pada orang lain. Itu artinya memandang orang lain lebih rendah dari dia. Need for admiration, adanya kebutuhan, bahkan kebutuhan yang sangat ekstrim untuk dikagumi, gitu ya, untuk mendapatkan pengakuan, untuk mendapatkan perhatian, kekaguman dari orang lain, ya. Nah, itu cirinya orang narsisistik. Atau bahkan untuk mendapatkan posisi yang terbaik selalu, ya, sehingga dia dikagumi oleh orang. Nah, ciri yang lain adalah lack of empathy, artinya ketidakmampuan di dalam menghayati perasaan orang lain, bahkan mengekspresikan pemahamannya tentang perasaan orang lain. Pada dasarnya tidak peka. Pada dasarnya tidak peka dan juga tidak bisa memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Ya. Jadi 3 ini yang dianggap menjadi ciri dari narcissistic personality disorder. Ya, ini khas. Ya. Ada satu survei yang saya temukan yang mengatakan bahwa pada orang-orang narcissistic personality disorder, ya, ada 3 ciri ini, ya. Ya, ini dia jadi hampir sama, ya. Adanya lack of empathy, ya, pada kebanyakan narsis itu lack of empathy. Nah, pada orang normal pun, ya, pada orang yang bukan gangguan kepribadian, ini menjadi ciri juga, ya, narsis ini, walaupun mungkin dalam keadaan tidak ekstrim, ya. Jadi ada saja orang-orang yang kita anggap normal tidak mengalami gangguan kepribadian, dia kurang empati. Nah, ini mungkin bisa jadi cikal bakal juga. Lalu ada feel unique and special, merasa diri istimewa, ya. Bukan berarti orang tidak boleh menganggap dirinya spesial atau menerima dirinya. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah bahwa secara berlebihan dia merasa dia unik dan spesial, tidak sama dengan orang lain. Bahkan mungkin maksudnya adalah dia lebih baik daripada orang lain kebanyakan. Dan yang lebih jelas lagi adalah adanya sense of entitlement. Ini adalah ciri yang sangat menonjol dari arti orang narsisistik, merasa diri layak diperlakukan khusus, layak mendapatkan layanan yang terbaik, layak untuk diistimewakan, sense of entitlement untuk didahulukan, misalnya, gitu ya. Ya, ini perilaku sense of entitlement ini banyak. Kita bisa lihat orang yang minta didahulukan di jalan raya, orang yang minta dilayani, apakah itu di supermarket, tidak merasa orang lain penting, dia yang didahulukan, gitu ya. Mencari segala cara supaya dia diperlakukan secara khusus, gitu ya. Ya, baik itu dengan membeli mobil tertentu juga entitled, atau menggunakan baju yang membuat dia harus diperlakukan layak. Itu adalah ciri-ciri narsis, ya, bahasanya, gitu ya. Jadi 3 ini yang biasanya ditemukan pada orang-orang narsis, ya. Tetapi sebenarnya narsisistik bukan hanya 3 ini, ya. Ini kita lihat bahwa ada beberapa sifat dari kepribadian narsis. Ada extreme sense of self-importance tadi, ya, sama ya dengan yang sebelumnya. Kemudian adanya need for excessive admiration. Lalu ada preoccupation of success, ada sense of entitlement muncul lagi di situ. Lalu ada juga exploitative behavior, lack of empathy, envy others, ya, mencemburi orang lain, so strong attitude. Ya, kalau dalam bahasa Indonesianya barangkali saya coba memahaminya, artinya adalah bahwa orang yang memiliki gangguan kepribadian, saya sebutkan gangguan kepribadian adalah kalau dia punya ciri-ciri ini. Secara ekstrim dia selalu merasa dirinya penting, ya, dan ingin diperlakukan penting. Lalu keinginannya untuk dikagumi yang berlebihan. Adanya keterpakuan atau pikiran untuk selalu sukses. Jadi tidak menerima kegagalan dan tidak menerima penolakan juga. Merasa diri layak, perilakunya meledak-ledak, artinya tidak bisa menjaga ekspresi perasaannya atau bahkan kemarahannya. Itu sebabnya orang narsis ini bisa berbahaya karena bisa out of control lalu melukai orang lain atau bahkan melukai diri sendiri, ya.
lalu kurang mampu berempati atau mungkin tidak mampu berempati, memiliki kecemburuan kepada orang lain, terutama yang dianggap lebih baik dari dia, atau lebih berhasil dari dirinya. Punya sikap dan pendirian yang kuat, ngotot bisa juga ya, atau tidak fleksibel. Pokoknya kalau itu yang dia mau, ya itu yang harus dilakukan. Jadi dia tidak menerima penolakan. Ya itu ciri-cirinya ya. Ciri-ciri dari gangguan kepribadian, beberapa sifat. Kita bisa, dengan ini kita bisa melihat seperti apa gambarannya gitu ya. Nah, karena tadi lingkungan awal kehidupan anak ya, sangat ditentukan oleh orang dewasa lain atau lingkungan di mana dia hidup, maka berarti pengaruh orang tua sangat besar di dalam menumbuhkan kepribadian narsisistik. Kalau misalnya tidak ada perubahan, maka akan terjadi pola 3 bahkan 4 generasi sama cirinya, sama ciri-ciri narsisistiknya gitu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa pola itu sebenarnya diturunkan selain yang genetiknya, tapi genetik kan paling banyak 20%. Kebanyakan adalah pengaruh lingkungan awal. Nah, maka pengaruh kepribadian orang tua sangat besar dampaknya kepada pembentukan kepribadian anak. Dan ciri-ciri orang tua narsisistik kalau begitu apa? Pertama, egosentrismenya tinggi, ya, orang tua yang punya ego yang besar, yang sangat menonjol, ya. Bahkan dia secara demonstratif menunjukkan ego bahwa dirinya adalah yang jadi pusat, gitu ya. Nah, beberapa ciri yang lain orang tua yang ingin selalu dituruti kemauannya, tidak boleh anak menolak, ya. Itu juga adanya gambaran dari narsisistik. Menggunakan posisi sebagai orang tua untuk memaksakan kehendak. Itu ada juga adalah ciri-ciri orang tua yang narsisistik. Pengaruhnya apa kepada anak? Lalu menuntut penghormatan dari keluarga. Kadang-kadang dia menggunakan strukturnya posisi tadi itu ya, dan dia selalu semuanya hormat. Itu adalah ciri narsisistik karena dirinya lebih penting daripada yang lain, gitu ya. Ciri yang lain juga adalah menuntut anak untuk selalu berhasil, tidak mentoleransi kegagalan, dan tidak mengapresiasi sama sekali, misalnya sesuatu yang kelalaian, gitu ya. Itu orang tua yang kepribadian narsisistik. Ya, bayangkanlah kalau ada orang tua seperti itu, kurang peka perasaannya. Tidak boleh main perasaan, tidak boleh ada yang menangis, tidak boleh. Kalau mengungkapkan perasaan adalah tanda-tanda kelemahan, gitu ya. Jadi bayangkan kalau seperti itu orang tua, berapa banyak anak yang kemudian nanti juga hidup di dalam pengaruh orang tua yang narsisistik. Nah, bisa saja perkembangan berikutnya tidak selalu anaknya menjadi narsis juga, tapi dia paling tidak menjadi korban, ya. Orang tua yang narsisistik juga reaksinya susah ditebak. Susah ditebak karena dia sangat didasarkan kepada pemikiran pribadinya, apa yang terbaik menurut dia. Dan seringkali apa yang dia mau itu tidak sama dengan maunya orang lain. Gitu ya. Dan ciri yang lain adalah ekspresi marah yang meledak-ledak. Itu adalah ciri orang tua yang narsisistik. Ya. Bagaimana pengaruhnya kepada anak? Paling tidak ada 4 kemungkinan. Kalau seorang anak hidup di tengah-tengah keluarga di mana orang tuanya berkepribadian narsisistik, maka dia bisa jadi korban narsisistik. Artinya dia akan mengalami banyak trauma dan luka-luka batin yang yang mungkin tidak diselesaikan, begitu ya. Karena orang tua begitu keras. Kemungkinan lain adalah anaknya meniru. Meniru artinya mengulangi model karena dia menganggap itu adalah hal yang baik dilakukan. Dan akhirnya dia berkembang menjadi seorang anak yang juga nanti narsis atau menghindari kondisi-kondisi narsisistik tadi. Jadi anak yang dibesarkan di keluarga di mana orang tua yang narsis punya kepribadian, gangguan kepribadian narsisistik, belum tentu juga menjadi narsis karena tergantung responnya dia kan. Dia bisa menghindar, bisa menyesuaikan diri, ya. Jadi tidak otomatis juga sebenarnya. Karena begini, ada satu buku yang mengatakan bahwa
kepribadian narsisistik itu berkembang dari sifat yang disebut dengan adanya kondisi self confidence, ya ini belum narsis. Self preoccupation ini ada juga menuju kepada narsisistik ini ya. Lalu ada self absorption, ya 3 ini berkembang, lalu kemudian berkembanglah apa yang disebut dengan narcissistic personality disorder. Jadi ini mendahuluinya. Ini bisa terjadi di berbagai tahapan perkembangan, ya, terakumulasi menjadi konsisten dan menjadi ya tergantung, kalau nanti konsistennya kemudian merusak ya berarti dia menjadi disorder. Tapi kalau konsistennya konstruktif, dia tidak menjadi gangguan gitu ya. Tapi ini yang disebutkan dimulai dengan self confidence ya. Self confidence sebenarnya adalah kemampuan untuk beradaptasi. Jadi itu netral. Orang punya self confidence itu netral. Semua orang berharap punya rasa percaya diri dan percaya kepada keputusan yang dibuat. Tapi bisa menjadi patologis kalau ya dan menjadi dasar bagi narcissistic personality disorder kalau misalnya self confidence itu kemudian berubah menjadi lebih mementingkan suksesnya daripada harga diri. Artinya ada orang yang lebih pokoknya dia berhasil, tapi dia dia bisa melakukan apa saja, artinya menghalalkan segala cara untuk berhasil. Itu adalah cikal bakal NPD. Jadi kalau anak waktu kecil bahkan diajarin oleh orang tuanya atau dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keberhasilan, misalnya dengan nyontek, dengan mengancam orang lain, ya itu bisa kemudian mengembangkan self confidence yang patologis. Ya, sekali lagi self confidence itu hal yang netral. Nah, ketika citra diri lebih penting daripada nilai-nilai pribadi, ini juga ada orang ingin menjaga citranya daripada nilai-nilai pribadi yang baik, yang luhur, yang mulia, ya. Citra lebih baik. Jadi istilahnya reputasi lebih daripada karakter. Jadi kalau anak dibesarkan lebih kepada menjaga reputasi diri atau reputasi orang tua, lalu mengabaikan nilai-nilai pribadi yang baik, maka kemungkinan ini adalah menjadi cikal bakal dari patologisnya self-confidence tadi, dan ini menjadi dasar untuk pembentukan narcissistic personality disorder. Lalu ada lagi yang namanya self-preoccupation. Ini tumbuh dari rasa percaya diri tadi, ya. Tetapi kekhasannya dalam self preoccupation adalah adanya minat yang berlebihan pada pertumbuhan diri pribadi. Nah, di sini egosentrismenya, ya, artinya diri menjadi pusat. Ya, karena tadi narsisistik itu salah satu ciri utamanya adalah menjadikan dirinya sebagai pusat sebenarnya. Dan menganggap rendah pandangan orang lain, tidak menerima masukan dari orang lain karena dianggap itu bisa saja pendapat yang receh, saya tidak perlu, saya lebih tahu, misalnya begitu ya, sikap-sikap begitu ya. Preoccupation tentu saja mengganggu hubungan dengan orang lain karena dia terlalu fokus pada dirinya sehingga tidak peka dan tidak peduli kepada orang lain, bahkan tidak menganggap orang lain penting, gitu ya. Nah, dalam hubungan tentu saja itu menjadi sepihak, gitu ya, karena dia yang menjadi senternya, dia yang harus diutamakan, gitu ya. Dengan segala macam cara dia akan mencoba menjadikan dirinya yang lebih penting daripada orang lain. Nah, di dalam pekerjaan atau mungkin di sekolah dia merasa dia berhak atas perlakuan tertentu. Ini kalau anak-anak didik yang merasa dia harus diperlakukan khusus, ini cikal bakalnya. Jadi Bapak Ibu guru bisa mendeteksi ya anak-anak yang nanti akan mengembangkan narcissistic personality disorder. Ya. Dari kita bisa kemudian menolong dia untuk menyesuaikan diri dan mengembangkan hal yang preoccupation juga karena dia mengambilnya otoritas buat dia bukan langsung diikutin, ya. Tapi otoritas harus mengikuti maunya dia. Kadang dia akan memanipulasi dengan playing victim, menjadikan dirinya korban, sebenarnya dengan maksud memanipulasi, ya. Sibuk dengan dirinya seorang bawahan gitu, seorang bawahan yang narsis juga ada, gitu ya. Jadi dia bukan fokus kepada melayaninya, tapi dia fokus apa yang dia ingin dapatkan, apa yang terbaik buat dia, dan apa yang membuat dia menjadi spesial.
kalau tidak dikendalikan, maka self-absorption ini kemudian akan memburuk menjadi NPD, Narcissistic Personality Disorder, di mana kemampuan empati semakin terganggu, dan cirinya kalau sudah sampai kepada tahapan self-absorption, fokus pada emosi, minat, dan situasi dirinya sendiri meningkat dan menjadi begitu besar. Jadi dia seperti mengarahkan semuanya kepada dirinya sendiri. Dan kadang-kadang dia tidak menyadari bahwa dia sudah menyinggung orang lain. Frustrasi ketika ditegur, ya, atau dia merasa bingung, apa salah saya, gitu ya. Dia tidak bahkan tidak bisa melakukan introspeksi diri bahwa apa yang dia lakukan itu sebenarnya mengganggu orang lain, dan bahwa dia sudah melanggar aturan karena dia terlalu fokus kepada dirinya sendiri. Sehingga perilakunya sering mengecewakan orang lain, tapi dia tidak menyadari dampaknya. Seperti orang yang flat aja, gitu. Apa salahnya, gitu ya. Jadi dia lebih menyalahkan orang lain daripada dirinya sendiri. Itu tahapan self-absorption-nya. Nah, tentu saja kalau dia mengalami konflik, yang salah pasti orang lain. Dia nggak salah, ya. Dan dia percaya sekali bahwa harusnya orang lain menyesuaikan diri dengan pandangannya dia dan memenuhi harapannya. Nah, coba lihat, itu kan makin parah ya. Dan biasanya dia nggak punya teman. Cenderung mudah mendapatkan dan kehilangan pekerjaan. Jadi tidak ada pekerjaan yang tetap. Biasanya dia akan sangat mudah masuk karena dia percaya diri, oh saya bisa kok, kemudian keluar masuk. Nah, ini mungkin bagi employer, kalau lihat ada cenderung begini, pindah, jangan-jangan persoalannya adalah ada kecenderungan narsisistik juga, gitu ya. Dengan sangat mudah mengganti situasi yang tidak menyenangkan, lalu coba pergi ke yang lain lagi. Tapi itulah jadinya seperti itu track record-nya. Nah, sampai kepada tahapan self-absorption sebenarnya belum bisa dikategorikan sebagai NPD. Masih kecenderungan yang mengarah kepada sana, ya. Masih bisa menghargai pendapat orang lain, tapi lebih sedikit dibandingkan tahap sebelumnya, tadi self-confidence, ya, dan self-preoccupation tadi. Nah, kalaupun dia terlibat secara sosial, tujuannya lebih kepada supaya dia terlihat menarik, terlihat charming atau memesona, terlihat pintar, atraktif, atau istimewa. Jadi bayangkanlah orang itu di dalam pergaulan sosial kita, ya. Karena itu dia cenderung bermasalah secara sosial. Punya sedikit atau tidak ada minat kepada apa yang dipikirkan orang lain. Dia hanya bicara tentang dirinya sendiri, bicara tentang dirinya. Dia nggak peduli orang lain, ya. Ada orang, biasanya dia waktu dia cerita, narasinya penuh dengan kata saya, atau rujukan tentang saya, apa yang saya dapatkan, teman yang saya punya, backing yang saya punya, atau apa saja. Semua itu berhubungan dengan saya. Nah, narsisisme kemudian berkembang ke tingkat yang patologis ketika dampaknya menjadi lebih buruk bagi lingkungan sekitarnya. Jadi bisa langsung ketahuan. Jadi kalau kita lihat, ini orang kenapa sih aneh, nggak pernah cocok dengan orang lain. Nah, jangan-jangan dia memang sedang mengembangkan kecenderungan narcissistic personality disorder. Nah, kemudian kalau itu mendapat reinforcement, dia mendapat keuntungan, dan kemudian orang lain setuju atau diam saja pun, sebenarnya nanti akan menjadi memudahkan dia berkembang kepada narsisistik. Jadi itu perkembangannya seperti itu. Misalnya keluarga yang terlalu memaklumi egosentrisme atau perbuatan seenaknya. Ya, anak yang merasa diistimewakan, lalu ya di reinforce, ya ini anak saya ini memang istimewa, ini dia, ini apalah, disebutkanlah predikat-predikat yang kemudian itu sebenarnya seperti memberi makan kepada egonya, lalu dia merasa istimewa, lebih baik dari orang lain tidak penting, dan dirinya lah menjadi pusat dari kehidupan. Jadi sebenarnya kalau mau dipahami bahwa yang disebut dengan narcissistic personality disorder itu adalah gangguan kepribadian adalah bentuk ekstrim dari self-absorption tadi. Ya. Ini kebalik. Nah, ini pola yang sama pada personality disorder yang lain adalah kalau ada reinforce. Jadi patologi itu didesain untuk mereinforce diri sendiri. Artinya orang itu sendiri kemudian mendapatkan
meyakini bahwa itulah yang tepat bagi dirinya, dan dia menganggap sesuatu yang positif, padahal itu adalah sesuatu yang bersifat perusak atau patologis. Jadi itu susahnya kemudian bahkan berkembang, bahkan menjadi suatu kepercayaan, dan juga bahkan menjadi perilaku. Itu sifat dari personality disorder. Ini sama ya dengan orang narsisistik, karena dia merasa tidak ada yang salah dan dia mendapat keuntungan dari perilakunya, maka itu kemudian berkembang dan bertahan dan menjadi pola yang relatif menetap, gitu ya. Itu juga yang membuat menjadi susah untuk dikembalikan atau diterapi, apalagi di konseling, gitu ya. Oleh karena itu, sebelum itu berkembang menjadi tadi masuk dari perkembangan self-confidence, self-preoccupation, sampai self-absorption, dan menjadi patologis sehingga menjadi personality disorder, perlu kita lakukan deteksi dini pada anak dan juga pada remaja. Saja, ya. Nah, kalau mau dilihat, orang yang sudah masuk narcissistic personality disorder biasanya memiliki sebagian besar dari ciri-ciri ini ya, yang tadi experience extreme self-importance. Jadi dia merasa diri paling penting, berfantasi tentang adanya power, dia berkuasa, dia sanggup melakukan apa saja yang dia inginkan. Lalu ada yang namanya sense of entitlement, itu menjadi sesuatu yang sangat khas pada narsisistik juga, dan dia sangat menuntut untuk diakui, ya, dikagumi juga begitu ya. Adanya lack of empathy, lalu melihat diri sebagai spesial, unik, gitu, artinya beda dengan orang lain, bahkan merasa diri lebih baik daripada orang lain. Adanya yang disebut exploitative interpersonal, jadi mengeksploitasi hubungan untuk kepentingan dirinya sendiri, keuntungan diri sendiri. Jadi bisa dibilang orang narsisistik itu manipulatif ya. Dia bisa memanipulasi hubungan untuk keuntungan diri sendiri. Tetapi dia sebenarnya punya kerentanan soal harga diri. Jadi dia sangat rentan tentang harga diri. Yang tadi itu ya, dia tidak mau harga dirinya turun. Jadi dia sangat peka. Kalau ada sesuatu atau seseorang yang merendahkan dirinya, maka dia akan bereaksi secara luar biasa. Dan dia bisa menjadi sangat marah kalau dia pendapatnya tidak disetujui. Nah, itu dia. Jadi kalau bertentangan, dia menjadi sangat marah. Bahkan dia bisa membunuh barangkali ya, kalau orang narsisistik, gitu ya. Dan punya fungsi vocational yang rendah. Artinya apa? Tidak bisa bertahan untuk melakukan satu pekerjaan yang ajak, yang lama, gitu ya. Jadi orang kayak begini tidak betah untuk satu posisi, lalu dia mungkin pindah lagi. Dia cepat bosan dengan itu dan merasa ini sudah nggak penting lagi, dia akan cari yang lebih penting. Itu cirinya. Ya. Nah, apa yang perlu dilakukan atau tidak dilakukan oleh orang tua? Ini adalah beberapa ide yang perlu orang tua perhatikan ya. Orang tua yang menjadikan anaknya sebagai perpanjangan egonya, gitu ya. Jadi kalau dia berhasil, anaknya juga harus berhasil, ya seperti dia, gitu ya. Atau kalau anaknya tidak berhasil, dia merasa egonya terganggu, dia merasa menjadi orang tua yang gagal. Yang juga tidak boleh dilakukan orang tua adalah memberikan penguatan kepada perbuatan yang salah atau melanggar. Ya, kalau salah ya ditegur. Jadi jangan kemudian di reinforce gitu ya, di applaud misalnya, diberikan hadiah waktu dia melanggar. Ya. Kalau salah ya mesti diingatkan supaya anak punya sense of boundaries. Lalu orang tua yang tidak memberikan tanggung jawab di rumah kepada anak, itu sebenarnya dia sedang mengkondisikan anaknya menjadi istimewa dan tidak perlu melakukan tugas seperti yang lain, gitu ya. Atau dia mungkin hanya maunya dilayani saja, gitu ya. Orang tua yang selalu melayani anaknya, menganggap dirinya anaknya spesial, gitu ya. Ada juga terlalu ekstrim dalam menerapkan disiplin. Ini bisa membuat, ini biasanya orang tua yang sangat obsesif terhadap satu, selalu harus berhasil, dan anaknya harus yang the best, gitu ya. Akhirnya terlalu ekstrim dalam menerapkan disiplin. Ekstrim itu bisa sangat ketat, tidak ada kompromi, atau disiplin itu sangat loose, gitu ya. Jadi tidak fleksibel, gitu ya. Bahkan tidak tahu mungkin bahwa ada masanya anak mesti diberikan ketegasan, tapi ada masanya anak
perlu perlu dimaklumi, perlu diajak bicara, gitu, merasakan perhatian, dan bukan hanya menuruti apa yang orang tua katakan. Favoritisme juga adalah hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang tua kalau dia tidak mau kemudian narsisisme itu berkembang. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Ini beberapa ide. Ya, saya selalu menggunakan prinsip parenting GLAD, ya. Prinsip grace, love, appreciation, dan discipline secara seimbang dilakukan bersama-sama, tidak hanya salah satu saja, bukan hanya grace saja, taruh grace dan love, atau grace, love, and appreciation, no discipline, tetapi juga harus disiplin, ya juga ya. Tapi juga bukan hanya disiplin, tapi tidak ada grace, love, and appreciation. Jadi orang tua perlu belajar melakukan ini semuanya dengan glad, ya. Glad itu juga berarti orang tua dengan sukacita, dengan senang, tidak terpaksa, ya. Nah, secara teknisnya apa yang artinya untuk mencegah supaya tidak berkembang gangguan kepribadian narsisistik pada anak. Yang pertama, kembangkanlah rasa percaya diri yang sehat kepada anak, gitu ya. Yang sehat supaya dia tahu bahwa dia perlu percaya diri. Tadi self confidence diperlukan, ya, supaya anak tidak juga jadi penakut, jadi takut dan merasa dirinya tidak berharga juga, ya, dan tidak berani mengambil keputusan. Lalu ekspresikan kasih sayang secara wajar, tidak berlebihan. Ini perlu dilakukan oleh orang tua. Kalau tadi yang negatif, yang jangan, ini yang positif, yang perlu dilakukan. Tunjukkan kerelaan dan ketulusan pada waktu kita menjalankan peran sebagai orang tua, karena anak itu bisa menangkap orang tuanya terpaksa, atau tidak menyukai dia, atau tidak tulus, atau bahkan anak juga bisa merasakan bahwa dia sedang dimanipulasi oleh orang tuanya demi kepentingan orang tuanya. Nah, orang tua yang narsis biasanya kalau dia mendidik itu dia minta baliknya pada dia. Papa kan sudah lakukan begini, kamu harusnya membalas dong, ya. Jadi parenting yang tidak disertai ketulusan itu bisa kemudian menciptakan juga sikap manipulatif pada anak, ya. Dan manipulatif adalah salah satu ciri dari gangguan kepribadian, khususnya narsisistik. Lalu konsisten dengan aturan dan batasan. Jangan sampai nggak ada aturan, tapi jangan juga sebenarnya aturan tidak ada keleluasaan, begitu ya. Jadi ada, ya, kalau aturan ya aturan, tidak dilanggar, begitu. Batasan juga harus diingatkan. Kalau anak melewati batas, dia harus diingatkan. Hanya satu langkah dari batas, harus konsisten diingatkan. Lalu berikan apresiasi atas perilaku baik dari anak. Ini akan menguatkan perilaku yang baik, tentu saja, ya. Kalau banyak anak tidak diapresiasi sehingga dia tidak tahu mana yang baik, mana yang harusnya dia kembangkan. Karena nggak ada bedanya. Apapun yang dia lakukan tidak ada apresiasi, gitu ya. Jadi orang tua mestinya memberikan apresiasi. Ini yang seringkali atau jarang sekali dilakukan oleh orang tua, sehingga anaknya menjadi tidak berkembang menjadi seseorang yang punya kepribadian yang normal atau yang baik. Berikan teguran jika melanggar aturan, jelas. Lalu ajarkan dan tunjukkan kepedulian kepada orang lain. Jangan hanya meminta anak peduli kepada orang lain, tapi orang tua sendiri tidak menunjukkan dalam model perilakunya, gitu ya. Itu tidak akan berhasil kalau orang tua hanya mengatakan kamu lakukan ini tapi dia tidak melakukan. Dia pengaruh teladan, ya. Dan tentu saja menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan itu menjadi satu hal yang sangat penting yang orang tua perlu lakukan. Nah, tentu saja ini juga berlaku, ya, pada guru-guru, ya. Saya nggak tahu, nanti silakan kita bahas, kita diskusikan sejauh mana itu bisa dilakukan secara praktis, ya. Tetapi ini adalah beberapa hal yang bisa mencegah berkembangnya gangguan kepribadian narsisistik. Oke, saya kira cukup sekian presentasi saya. Saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Robert. Untuk sharingnya juga sangat luar biasa sekali, ya. Kita bisa belajar sangat dalam sekali. Tadi saya juga tidak menyangka bisa belajar begitu banyak pada sesi pagi hari ini. Kalau misalnya Bapak Ibu pada pagi hari ini misalnya ada pertanyaan khusus atau pertanyaan penting untuk Pak Robert juga, silakan bisa ditulis di chat, atau kalau mau Bapak Ibu juga boleh langsung
angkat tangan dan juga untuk mengatakan, saya ada pertanyaan nih Pak Robert, gitu. Kayak begitu. Jadi sangat open sekali dari berbagai macam channel. Silakan kalau misalnya Bapak Ibu saat ini ada waktu untuk memasuki waktu sesi Q&A ya. Tadi juga ada satu pertanyaan sebelumnya di sini, Pak Robert, pertanyaannya masuk ke dalam chat. Di sini bertanya, bisa ingin mendisiplinkan anak, apakah termasuk orang tua menggunakan posisi untuk memaksakan kehendak? Mmm, Menurut Pak Robert bagaimana ya ini? Jadi apakah kalau kita mendisiplinkan anak, apakah kita berarti menggunakan posisi kita sebagai orang tua untuk memaksakan kehendak kita kepada orang tua gitu? Apakah Baik, ada macam batasan-batasan gitu ya? Mungkin harus bisa dijelasin lebih jauh lagi Pak Robert. Silakan Pak baik, Robert. baik. Nah, ini penting sekali ya, pertanyaannya sangat baik. Kapan kita tahu bahwa kita sedang memaksakan kehendak sehingga itu berakibat tidak baik kepada anak? Ya, jadi sebenarnya memang orang tua adalah penerap disiplin, penerap aturan, tetapi bukan aturan itu sendiri. Jadi yang perlu diingat oleh orang tua adalah ada satu standar yang harus dipahami bersama dan dituruti. Oleh karena itu, orang tua perlu membicarakannya kepada anak, aturan yang disepakati, gitu ya, sehingga tidak menjadikan dirinya sebagai standar. Karena itu berbahaya kalau dia menjadikan standar, bisa-bisa orang tua menempatkan dirinya sebagai sebagai satu syarat yang ideal, gitu ya. Akibatnya apa? Anak tidak bisa menerima orang tua nanti kalau dia satu saat melakukan kesalahan atau tidak konsisten. Jadi apa yang harus dijadikan ini standar? Ya tentu saja tergantung keyakinan, gitu ya. Orang tua harus menghindari untuk menjadikan dirinya sebagai standar perilaku. Tapi dia harus memiliki satu standar normal, standar moral tertentu yang diikuti bersama. Jadi orang tua juga harus mengikuti norma, misalnya norma firman Tuhan, atau ya satu norma budaya yang disepakati ya, tergantung kepercayaan orang tuanya ya. Jadi itu berarti bahwa orang tua juga harus memiliki suatu standar untuk perilakunya, gitu ya, yang diikuti dan juga nanti yang dia ikuti dan diikuti oleh anaknya, gitu ya. Dan kalau dikatakan kehendak orang tua, nah apakah mendidik itu persoalan mengikuti kehendak orang tua? Ini nanti yang bisa salah, gitu ya. Kita sebenarnya mendidik anak itu supaya sama dengan kita atau supaya semua aturan kita diikuti. Jadi jangan juga orang tua harus hati-hati, jangan sampai dia pelingkan, gitu ya. Karena orang tua bukan God. Jadi yang perlu orang tua hati-hati juga adalah jangan menjadikan diri sebagai Superman. Karena tidak ada orang tua Superman. Karena nanti kalau dia menunjukkan kesan bahwa dia Superman, bahwa dialah aturan dia yang harus diikuti, dia tahu yang terbaik. Jangan-jangan orang tuanya juga narsis ini berarti. Yang seharusnya, ini kalau orang percaya, yang seharusnya menjadi standar adalah yang lebih tinggi dari orang tua. Apa yang lebih tinggi dari orang tua? Ya. Supaya anak juga mengacu ke situ, bukan kepada orang tuanya. Karena orang tua pasti punya kelemahan, pasti punya keterbatasan. Gitu loh maksudnya. Jadi orang tua sebaiknya tidak memaksakan kehendaknya pada anak, tapi mendorong anak mengikuti satu standar yang lebih tinggi daripada orang tuanya. Gitu mungkin dia. Mudah-mudahan menjawab. Oke, baik. Makasih banyak, Pak Robert. Ini ada mungkin salah satu orang tua juga penasaran yang mungkin bertanya, siang Pak Robert, apakah ada praktek secara umum untuk konseling? Jika ada, bagaimana cara mendaftarnya? Begitu ya. Jadi mungkin kalau Pak Robert, kira-kira bisa nggak sih di-reach out sama orang tua yang hari ini datang dan lain sebagainya, dan kalau misalnya ada concern untuk konseling, parenting issue dan lain sebagainya, bisa nggak sih Pak Robert kira-kira membantu gitu, Oh, Bapak Ibu yang ada di sini? Ya. bisa. Saya juga sebenarnya seorang konselor ya, artinya bisa kontak langsung. Ya mungkin, kalau nggak salah saya lihat di CV Pak Robert ada, kontak, nomornya Pak Robert ya kalau nggak salah, bagaimana cara kontak Pak Robert dan lain sebagainya. Itu Iya, boleh dikontak ke sana ya berarti ya? boleh ya, Oke baik, kalau boleh. begitu nanti, mungkin kita dari panitia juga
bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk menghubungi Pak Robert, bisa langsung komunikasi dengan kita dan kita juga bisa coba sharing bagaimana cara kontak Pak Robert ke Bapak Ibu sekalian, begitu ya. Iya, silakan nanti by appointment ya. Ya, oke, Kalau baik. yang di Bandung bisa, tapi kalau saya mungkin sekarang lebih banyak di Jakarta, bisa juga di Jakarta. Oke. Jadi by Monggo. appointment ya, Pak, ya, betul ya? Ya. Iya, Jadi nanti tinggal diatur aja bagaimana caranya, begitu. iya. Oke. Baik, ini ada satu pertanyaan lagi, Pak Robert. Hmm. Bagaimana bersikap atau memperlakukan anak sulung dan bungsu yang secara Hmm. normatif memang agak berbeda, Ya. karena biasanya tuntutan lebih besar pada anak sulung. Hmm. Di sisi lain, anak bungsu menjadi lebih manja dan kadang Hmm. diistimewakan dengan beban tanggung jawab dalam Hmm. keluarga yang lebih rendah. Mohon tips untuk orang tua. Ya, silakan Pak Robert. Iya, betul. Saya sangat memaklumi ini terjadi, terutama karena cultural value ya. Jadi ini lebih banyak sifatnya karena nilai budaya yang kita pegang seolah-olah. Nah, ini harus bahaya. Ini yang berbahaya nih. Kalau mengistimewakan anak sulung, ini saya coba pahami kenapa anak sulung diistimewakan. Pasti ada kepentingannya. Bisa kepentingan personal atau familial keluarga karena dianggap nanti dia yang akan menolong adik-adiknya gitu ya. Ini saya ingat keluarga saya, kami 8, jadi diharapkan yang paling besar itulah nanti menjadi penolong adik-adiknya karena orang tua sudah mengantisipasi saya nggak akan bisa menanggung semua ini. Jadi kamu berhasil lah supaya kamu bisa kontribusi. Itu hal yang sering kali ya wajar. Tapi itu kan sifatnya familial values ya. Ada juga cultural values. Misalnya karena pembawa nama. Kalau di orang Batak tuh dia yang nanti si Boan Goar katanya. Jadi ini kalau orang Batak ngerti si Boan Goar. Jadi keberhasilan anak sulung itu adalah cerminan dari keberhasilan orang tua. Kalau yang bawa-bawanya nggak terlalu berhasil itu tertutupi oleh si sulungnya. Ya kalau semuanya berhasil baguslah gitu ya. Justru tapi adik-adiknya bagaimana itu tergantung dari kualitas si sulung. Itu sebabnya orang tua fokus kepada yang sulung. Nah yang bungsu akhirnya tidak merasa beban. Nah, akhirnya jadi bebannya kepada yang sulung gitu ya. Tetapi apapun bentuknya itu adalah bentuk-bentuk favoritisme yang seringkali malah kontraproduktif gitu ya. Kontraproduktif karena membeda-bedakan. Oke, yang diistimewakan sih senang-senang aja, tapi yang tidak diistimewakan itu ngegrundel terus sepanjang hidupnya gitu ya. Atau bahkan kalau dia nggak berhasil, dia salahkan aja yang sulung. Kamu sih nggak ngapa-ngapain. Kan kamu yang dipercaya, kamu dikasih ini. Kita kan nggak pernah tuh, misalnya. Jadi malah dia mengembangkan bisa narsisistik juga. Masa ya kamu kan harusnya berhasil supaya kamu bisa bantuin kita, supaya kamu yang nolong kita. Ya, ini malah merasa tanggung jawabnya dialihkan. Jadi sebaiknya orang tua sekalipun ada mandat budaya kayak begitu, tetap semua anak mestinya diperlakukan sama, ya. Kalau disuruh urusan rumah semuanya dikasih kerjaan lah gitu ya. Jangan sampai ada yang ongkang-ongkang kaki, ada yang ngepel gitu ya. Ada yang kerja keras gitu ya. Nah, jangan juga dibedakan perempuan dan laki-laki. Perempuan harus kerja keras, laki-laki nggak perlu. Nah, itu juga salah lagi tuh. Atau terlalu mengutamakan laki-laki, perempuannya terlalu disayang. Ini jadi princess, yang satu menjadi entah apalah disebutnya panglima kah atau pemain utama. Pokoknya segala bentuk favoritisme itu biasanya tidak berdampak positif bagi ini di dalam parenting ya, mengistimewakan. Kita bisa perhatikan kalau ada orang tua yang membeda-bedakan anak, biasanya dampaknya bisa baik kepada satu orang, tapi tidak baik bagi yang lain, atau kepada dua-duanya nggak baik. Ya, nanti anak yang paling besar misalnya terlalu diistimewakan, wah dia bisa ngebos itu ya. Semua orang harus nurut kepada dia, seolah-olah sesudah bapaknya nanti nggak berfungsi ini lagi dalam keluarga, ya dialah sekarang menjadi standar. Semua harus nurut sama dia. Menurut saya itu malah menjadi sesuatu yang tidak sehat muncul ya, dan nanti bisa situasi lingkungan yang kayak begitu kalau di keluarga itu bisa menjadi patologis, bisa menjadi patologis. Jadi saya lebih menyarankan orang tua belajar untuk melakukan anak secara adil dan tidak mengistimewakan. Banyak persoalan di keluarga-keluarga dengan budaya yang mengistimewakan begitu. Akhirnya begitu orang tuanya nggak ada, ini berantakan semua nih. Jadi perang
sebenarnya gencatan senjata ditahan sampai orang tua sudah nggak ada. Kan berbahaya ya. Oke, baik, Pak Robert. Makasih buat inputnya. Jadi tadi juga ada diomong ya, kalau misalnya kita memperlakukan anak ya, usahakan kita jangan memperlakukan anak dengan beda-beda. Jangan main favoritisme dan lain sebagainya. Tapi kalau memang udah cultural setting-nya seperti itu, kalau bisa kita coba break the cultural value, begitu ya Pak Robert? Iya, tapi saya tambahkan sedikit. Artinya tidak bisa juga dianggap anak itu seragam semuanya begitu ya. Karena setiap anak pasti ada kepribadian keunikannya. Nah, kalaupun mau diperlakukan berbeda, perlakukanlah sesuai dengan kekhasan minat bakatnya gitu ya. Jangan juga semua anak jadi polisi semuanya misalnya gitu ya. Tidak peduli itu ya. Semuanya jadi dokter misalnya gitu ya. Minat atau semuanya harus ikut apa gitu ya. Apalagi didandanin bajunya sama, karena dijahit sama semua gitu ya. Kami waktu kecil tuh bajunya sama karena ibu saya tuh jago jahit, jadi anak-anak semua bajunya sama gitu ya. Apa yang membedakan hanya tinggi badan. Jadi, tapi maksud saya orang tua mesti belajar mengenali keunikan dari anaknya. Karena ada anak yang introvert, ada yang extrovert, ada yang dia mungkin kekuatannya di satu hal, tapi dia anak yang lain kekuatannya dia hal yang lain. Jadi orang tua perlu mengenali perbedaan, tapi tidak membeda-bedakan. Oke, baik. Makasih banyak Pak Robert. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi mungkin? Ini adalah satu lagi nih masuk. Ini pertanyaannya seperti ini. Sebagai orang tua, kami tidak membandingkan, tetapi kakak adik sendiri yang membandingkan bagaimana solusinya. Jadi yang membanding-bandingkan itu bukan dari orang tua, tapi dari kakak adiknya sendiri yang mungkin lebih ke arah sibling rivalry, mungkin seperti itu, Pak Robert. Ya, silakan Pak Robert. Iya, kalau itu sih realita ya. Berarti di situ perlu ada pembicaraan dari orang tua. Itu hal yang wajar kalau sepanjang mereka itu masih bisa konstruktif ya. Membanding-bandingkan diri itu sebenarnya perlu untuk setiap orang mengejar apa yang terbaik buat dirinya. Tapi bukan dalam arti jadi kompetisi yang tidak sehat gitu ya. Tentu saja itu kecenderungan yang natural dari setiap orang membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, dalam hal ini orang tua perlu mengajak diskusi. Kalian memang berbeda, misalnya gitu ya. Oke, tujuan membandingkan adalah jangan sampai karena ingin merendahkan orang lain lalu kamu berhasil. Jadi mengejar aspirasi yang sehat itu adalah tugasnya orang tua. Artinya membicarakannya dengan anak supaya setiap anak mengejar aspirasi artinya yang khas buat dia, tapi bukan dengan menganggap rendah orang lain. Misalnya gini, ada anak yang IQ-nya ternyata diperiksa lebih tinggi. Ini kan di sekolah kadang-kadang begitu ya. Sekolah kasih, anakku yang ini IQ-nya lebih tinggi daripada yang satu. Ini bisa jadi persoalan. Lalu kan goblok misalnya gitu kan. Yang memang lu pada dasarnya IQ-nya kan nggak ini katanya, nggak tinggi misalnya gitu. Jadi anak yang IQ-nya tinggi membandingkan lalu merendahkan, itu nggak sehat gitu ya. Atau menggunakan itu untuk menguasai apa gitu. Nah, ini harus dibicarakan sih sebenarnya ya. Jadi itu bisa berdampak apalagi tanpa penjelasan. Ini kadang-kadang ini sekolah kan seringkali bikin psikotes. Baru kemarin saya lihat hasil tesnya keponakan saya. Ibunya bilang, "Ini tolong dilihat nih." Nah, ini dilakukan tes oleh sekolahnya kan. Sambil saya lihat nih siapa sih yang bikin tes nih, jangan-jangan Ibu Bona ini. Oh, ternyata enggak gitu ya. Gambarnya sudah sangat jelas. Jadi saya bilang, ini udah bagus nih hasil tesnya. Tinggal kalian harus tahu apa yang harus dilakukan gitu ya. Ya itulah kami nggak tahu yang mesti dilakukan. Tesnya banyak banget ininya, hasilnya panjang banget gitu. Ya coba aja lihat konklusinya saya bilang. Jadi, nah kadang-kadang dengan mengetahui itu, ya, orang tua bisa saja mengatakan memang kalian berbeda, masing-masing punya. Prinsipnya adalah keseimbangan dalam memandang diri. Setiap orang punya kekuatan, punya kelemahan. Nggak apa-apa orang membandingkan diri, tapi asal dia tidak menganggap dirinya lebih penting daripada orang lain. Tadi itu ya.
Tapi berbeda is berbeda. Saya selalu pakai istilah berbeda is berbeda, not higher, not lower, gitu ya. Karena Tuhan tidak menciptakan kita menjadi makhluk yang lebih istimewa daripada makhluk yang lain, orang yang lain. Hanya orang narsis yang menganggap dirinya lebih istimewa daripada orang lain. Jadi kalau mulai ada muncul rasa lebih spesial, entitlement, memperlakukan manusia lain, ya. Apalagi datang dari orang tua yang sama begitu ya. Misalnya yang satu kulitnya lebih putih daripada yang lain lebih gelap. Lu kan anak pungut, misalnya gitu ya. Padahal dia belum tahu. Itu dengan entah karena bercanda atau apa, tapi sedang menunjukkan bahwa gue lebih baik dari lo, gitu ya. Lu jangan macam-macam, gitu ya. Itu salah satu cara untuk menguasai orang lain sepertinya biasanya gitu. Menonjolkan kelebihannya dan merendahkan orang lain. Itu bisa jadi cikal bakal yang tadi itu ya. Yang tadi mulainya kan dari self confidence, self preoccupation, sama self absorption. Nanti kalau menjadi tidak konstruktif, menjadi tidak sehat, ini yang nanti berkembang menjadi narsis. Ya. Kan orang tua nggak ada yang mau membesarkan anak menjadi narsis ya. Tapi kadang-kadang orang tua nggak sadar bahwa dia berkontribusi terhadap anaknya yang narsis. Itu Pak. Oke, baik. Makasih banyak Pak Robert. Ini ada lagi pertanyaan dari orang tua, mungkin juga minta masukan ya, lebih arahnya. Anak kami ada 2 orang yang bungsu penyandang autism. Anak sulung selalu dituntut untuk memahami kondisi dari adiknya. Mohon penjelasan dampak terhadap anak sulung, Pak Robert. Ya, oke, mungkin gimana ya Pak Robert, kurang lebih dampak kepada anak sulung kalau misalnya selalu diminta kamu mengerti kondisi adik kamu dan lain sebagainya, begitu ya. Apalagi kalau ketika mereka masih mungkin anak-anak umur remaja atau masih muda, gitu ya. Nah, ini yang susah ditebak, menjadi tantangan bagi orang tua untuk tidak membeda-bedakan anak. Anak autism pun itu bukan berarti dia tidak berarti daripada yang lain. Hanya butuh perhatian khusus. Dan perlu nih, kan ada faktor genetiknya juga kan, ini autism itu atau mungkin sifatnya hormonal atau apalah, multidimensi dia. Ya. Kalaupun anaknya berkebutuhan khusus, maka tidak berarti anak itu harus diperlakukan istimewa juga. Diperlakukan khusus karena dia memang membutuhkan perhatian lebih khusus. Tapi jangan paksa anak yang lain lalu merendahkan dirinya, tidak leluasa dengan dirinya sendiri hanya demi anak yang autis. Gitu ya. Saya yakin itu tidak mudah bagi orang tua yang memiliki anak yang satu mengalami autis dengan yang satu yang tidak mengalami autis, gitu ya. Jadi justru yang harus diajar adalah supaya mereka anak yang sulung boleh ya memperhatikan adiknya, tapi tidak bisa dipaksa untuk selalu mengalah. Gitu. Memang ini tidak mudah, tapi yang perlu ditumbuhkan adalah supaya dia belajar mengasihi adiknya. Gitu ya. Tentu saja punya saudara sibling yang autis dengan yang tidak autis itu kan berbeda perlakuannya, maka anak itu mesti belajar kemampuan untuk empati, gitu ya, juga tidak merendahkan adiknya yang autis, tidak merasa diri lebih baik, lebih normal, begitu ya. Jadi nah dalam hal ini memang orang tua perlu kiat khusus menolong anaknya. Kalau saya pikir tadi dengan prinsip GLAD tadi itu yang mesti diseimbangkan, gitu ya. Diseimbangkan. Jangan sampai kemudian anak sulung ini dia sudah berusaha sekeras mungkin, tapi tidak pernah ada apresiasi dari orang tuanya. Yang ada hanya tuntutan. Lama-lama dia stres. Kayaknya yang saya lakukan salah terus, begitu ya. Akhirnya dia bilang, kenapa saya jadi salah terus gara-gara anak satu ini, misalnya saudaranya yang autis. Lalu dia lama-lama dia merasa feel bad terhadap dirinya, gitu ya. Karena tidak ada yang baik yang dilakukan. Lama-lama dia berpikir, sial banget gue punya saudara kayak begini, gitu ya. Jadi sebenarnya tantangan bagi orang tua untuk bisa mengeksersis yang tadi ya. Jangan lupa mengapresiasi, terima kasih ya Bang sudah menjadi abang yang baik untuk adiknya, gitu ya. Tapi jangan bikin dia menderita hanya karena dia harus memperhatikan adiknya, saudaranya. Itu malah nanti dia mengembangkan cara pandang terhadap dirinya yang tidak baik, dan juga mungkin dia akan muncul adanya semacam penyesalan, kenapa dia ada dalam situasi ini, apa salah saya, gitu. Nah memang
menjadi tugas tambahan bagi orang tua juga dengan kondisi yang seperti itu. Bukan hanya menolong anak yang autis, tapi saudaranya juga. Jadi bisa bergantian sebenarnya orang tua, bapak ibu untuk menolong anaknya. Jadi ini kan kondisi yang khusus namanya juga ya. Jadi tidak bisa juga menerapkan parenting yang sama dengan orang tua yang tidak punya anak yang berkebutuhan khusus atau yang autisme. Prinsip sama menurut saya, tetapi orang tua mesti belajar teknik yang lain. Oke. Baik, makasih Pak Robert untuk masukannya juga insightful sekali Pak Robert. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan lagi. Apa langkah awal yang harus kami lakukan jika kami melihat ciri-ciri NPD pada anak kami seperti yang Pak Robert utarakan tadi. Jadi udah mulai nih tanda-tandanya kelihatan di anak-anak. Tapi kan sekali lagi kalau misalnya tentang NPD kan itu kan spektrum ya Pak Ujung Robert. ya. Jadi kita belum itu kan butuh diagnosa khusus gitu dari psikologi klinis seperti Pak Robert. Jadi mungkin kalau misalnya udah ada tanda-tandanya, jadi kayak self absorption dan lain sebagainya, itu kira-kira orang tua ini bisa melakukan apa ya Pak Robert untuk misalnya membantu anak ini supaya bisa disuppress gitu untuk yang kelebihannya Ya, gitu. ya. Baik, diagnosa NPD atau personality disorder biasanya ditegakkan pada usia minimal 18 tahun. Jadi kita nggak bisa bilang anak remaja NPD. Mungkin tadi masih dalam proses tadi, self confidence-nya terlalu tinggi atau self preoccupation-nya. Ini kan bisa dikenalin nih, self absorption. 3 itu belum NPD, hanya kecenderungannya ke sana. Jadi memang mencegahnya adalah di masa anak dan remaja, gitu ya. Karena kalau dibiarkan, inilah yang nanti menjadi patologis, sehingga pada waktu dia sudah dewasa, pada waktu polanya sudah relatif menetap, maka dia akan menjadi seorang dengan kepribadian yang terganggu. Ya. Nah, apa yang mesti dilakukan tadi, yang self confidence misalnya. Oh, bagus Anda punya self confidence kan. Tapi kalau ada ciri-ciri dia mulai mementingkan dirinya sendiri, menganggap diri lebih istimewa, nah disitulah anak perlu diajak diskusi, diajak bicara. Jangan dibiarkan. Paling tidak orang tua tidak mereinforce sesuatu yang tadi yang saya bilang itu ya, yang membuat dia merasa harus dilayani, merasa dirinya layak. Karena kalau sudah 18 tahun ke sana, biasanya itu relatif menetap dan di situ biasanya kita bisa menegakkan diagnosa bahwa seseorang mengalami gangguan kepribadian. Kalau masih remaja kita nggak bisa bilang gitu. Mungkin dia self preoccupation sangat tinggi. Ada anak yang sangat ini ya, anak-anak sekarang bilang ambis gitu ya. Di kuliah itu seringkali anak saya bilang, oh dia orangnya ambis gitu ya. Jadi atau di SMA juga gitu. Kerjanya hanya belajar apa gitu ya. Pokoknya dia harus berhasil, dia harus yang utama. Ya perlu diajar untuk guru-guru perlu mengatur siapa yang perlu dikasih kesempatan. Jangan mentang-mentang dia berprestasi dia terus yang diinikan. Kadang-kadang kita tanpa sadar sebenarnya menyuburkan sense of entitlement pada anak, gitu ya. Atau ini seperti membakar self confidence yang tidak normal gitu ya, yang tidak sehat gitu. Jadi pada waktu muncul ada self confidence bagus, tapi kalau over confidence lalu kemudian merendahkan orang lain, itu yang kita mesti ingatkan bahwa manusia di mata Tuhan sama dan bahwa kamu pun punya kekurangan daripada orang anak lain gitu ya. Hanya kamu kekuatannya di sini. Jadi saran saya kepada orang tua dan guru coba menggunakan paradigma seimbang. Terimalah setiap pribadi punya kekuatan dan kelemahan, punya kelebihan dan kekurangan. Dan jangan hanya mereinforce kekuatan sehingga dia tidak sadar kekurangannya. Nanti lama-lama dia empatinya berkurang. Nah, tadi lack of empathy salah satu cirinya. Berarti kita harus belajar mengajar anak menunjukkan kepedulian kepada orang yang misalnya orang yang membutuhkan. Dan orang yang membutuhkan bukan berarti dia low life, misalnya gitu ya, orang lebih rendah. Pengemis-pengemis itu tidak lebih rendah dari kita. Atau orang-orang yang di jalanan gitu ya. Tapi kita bisa menunjukkan kepedulian kepada mereka. Jadi anak mesti diajar peduli kepada orang lain, tapi tidak merendahkan orang lain. Hanya karena dia bajunya kurang mahal daripada kita, lalu kita merasa lebih tinggi. Nah ini mesti diingat ini. Karena kamu mampu membeli barang-barang mewah, bukan berarti kamu lebih istimewa daripada orang lain.
Ini kalau nggak diingatkan, generasi sekarang ini menjadi generasi narsis. Jangan salahkan kalau mungkin 60% remaja-remaja atau anak-anak muda untuk menjadi narsis. Narsis dalam arti patologis ya. Pada waktu mementingkan diri sendiri. Ya kadang-kadang orang tuanya sih juga ya, ini ya, menyuburkan sense of entitlement, tidak peduli kepada orang lain, merasa diri istimewa. Kalau merasa diri unik dan punya kelebihan nggak masalah, tapi juga harus sadar bahwa dia punya kelemahan. Jadi harus melihat diri secara seimbang. Orang narsis ini kan orang yang tidak seimbang kan. Kadang merasa diri perlu dengan kelebihan, kelayakan, segala macam yang menguntungkan dirinya. Dan itu menjadi satu siklus di mana dia tidak boleh salah, tidak boleh kalah. Karena kalah itu kadang-kadang perlu juga supaya dia belajar menerima kekalahan dan mengakui orang lain lebih baik daripada dirinya. Jangan marah-marah kalau orang lain menang, gitu ya. Karena barangkali perlu buat dia kalah supaya dia belajar pengembangan watak, karakter yang baik gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa terjemahkan di sekolah ya supaya melihat anak ini, menolong anak memiliki perspektif yang seimbang tentang dirinya dan orang lain. Gitu, Pak. Oke, baik Pak Robert. Mungkin kita hanya bisa cover satu pertanyaan lagi ya Bapak Ibu, karena waktu kita juga cukup terbatas. Ini ada satu pertanyaan lagi dari orang tua, mungkin lebih ke arah parenting ya Pak Robert. Mungkin Pak Robert nggak apa-apa bisa handle juga. Pak, bagaimana kalau anak diberitahu suruh belajar, tapi susah untuk menurut, sehingga orang tua sampai harus mengingatkan berkali-kali. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua agar anak bisa bertanggung jawab, tanpa orang tua perlu marah-marah atau mengingatkan berkali-kali? Mohon solusinya, Pak Robert. Silakan, Pak Ya, Robert. iya memang ini sangat spesifik ya. Kadang-kadang anak itu harus memilih mau belajar dengan yang soft dengan mengikuti apa kata orang tua atau hard misalnya gitu ya. Perlu menggunakan prinsip konsekuensi juga ya. Jadi kalau dia nggak belajar karena sudah diingatkan beberapa kali, ya, mungkin dia perlu gagal menerima konsekuensi logis kalau dia tidak belajar. Gitu ya. Tapi kadang-kadang celakanya anak tidak belajar terus nilainya tetap baik, gitu ya. Jadi dia merasa gue nggak perlu belajar, gitu ya. Tapi dengan cara yang apa dulu, nilai yang baik bukan satu-satunya target dari orang tua, tapi dia harus melakukannya dengan jujur, gitu ya. Nah, anak kan daya serapnya kadang-kadang berbeda-beda, Pak. Ada yang memang cerdas, tidak perlu belajar terlalu banyak. Ya. Dia sudah bisa nangkap, gitu ya. Dan kadang-kadang juga persoalan dia bisa jawab dengan baik. Nah, sekarang mungkin yang orang tua perlu pikirkan adalah menyuruh anak belajar, tujuannya untuk apa? Supaya nilainya bagus, atau mau mengembangkan sikap belajar. Gitu ya. Jadi sikap belajar lebih penting daripada hasil belajar. Artinya kenapa dia disuruh belajar? Dia mesti melakukan tanggung jawabnya, gitu ya. Nah ini orang tua mesti meneliti motivasinya sendiri. Dia suruh belajar supaya apa? Supaya nilainya bagus, supaya orang tua bangga. Supaya nanti mesti cek lagi ya. Atau dia sedang mengajar anaknya untuk bertanggung jawab, ya melakukan tanggung jawabnya, gitu ya. Jadi kalau anak saya nggak mau belajar, ya nanti dia akan menerima konsekuensi yang nilainya turun, gitu ya. Ya nanti kita bicarakan kenapa nilainya sampai turun. Kamu perlu ini, ya mungkin kamu terlalu banyak main, gitu ya. Jadi kadang-kadang saya terus terang sama anak, saya tahu kok kamu kalau lagi dia ini layarnya buka berapa, gitu ya. Karena dengan satu geseran di ini aja, di mousepadnya udah pindah, gitu ya. Jadi kadang-kadang kita geleng-geleng kepala. Kamu bisa tipuin saya, tapi hasil tidak akan menipu, tidak akan membohongi, gitu ya. Ya oke, nilainya jelek. Nanti tinggal di akhir semester kita tanya kenapa yang ini jelek, yang ini enggak. Tetap diproses, artinya bagian dari tanggung jawab. Bukan berarti oh saya baru puas kalau anak saya dapat A semuanya, enggak juga. Nah, itu berarti orang tuanya itu yang narsis, gitu ya. Oh anaknya. Artinya mungkin dia meletakkan ekspektasi yang tidak wajar juga. Kalau menurut saya anak-anak perlu mengalami kegagalan sebagai konsekuensi dari dia tidak belajar supaya dia tahu ya akibatnya. Jadi menurut saya sih orang tua lakukan bagiannya dengan motivasinya apa, gitu ya.
Jangan sampai karena kamu harus belajar nilainya harus bagus, kalau enggak papa mama malu soalnya yayasan gitu ya. Anggota yayasan punya anak di sekolah terus anaknya prestasinya nggak bagus. Nah ini berarti reputasi orang tua yang dipertaruhkan nih. Ya. Oke, baik Pak Robert, makasih banyak buat reply-nya. Sekali lagi kita sangat bersyukur sekali bisa mendengar juga dari Pak Robert juga bisa sharing, dan juga kita bisa melihat benar-benar isi hati dari Pak Robert untuk parenting, untuk anak-anak, kondisi anak-anak muda dan lain sebagainya. Sangat bersyukur sekali. Terima kasih banyak Pak Robert. Sebelum kita tutup acara ini, saya tahu Bapak Ibu pasti masih banyak pertanyaan juga, saya mengerti. Tapi maaf sekali lagi karena keterbatasan waktu, kita juga harus mengakhiri ISCC Talks ini pada saat ini. Tapi jangan bersedih hati ya Bapak Ibu, karena kita juga akan ada ICC Talk lagi. Mungkin bukan di tahun ini, tahun yang ini adalah terakhir buat tahun ini, tapi mungkin akan dilakukan pada tahun yang akan mendatang. Jadi kalau misalnya ada ICC Talk, saya sangat encourage sekali Bapak Ibu yang sudah join pada pagi hari ini untuk bisa ikut juga di ICC Talk yang selanjutnya, begitu ya. Sekali lagi, makasih banyak Pak Robert. Pak Robert, apakah ada 1-2 kata terakhir Pak Robert yang mungkin bisa disampaikan buat Bapak Ibu yang di sini? Nanti setelahnya saya juga akan bantu dalam doa untuk menutup semua acara ini. Silakan Pak Robert. Oke. Ya saya pikir tadi sudah disampaikan, tapi intinya adalah bahwa dalam parenting model itu berbicara lebih kuat daripada pengajaran. Sehingga orang tua harus terlebih dulu mengembangkan sikap dan perilaku yang sehat, sehingga dia bisa menolong anak-anaknya untuk bisa berkembang secara lebih yang sehat juga, gitu ya. Keseimbangan dalam memandang pertumbuhan pribadi juga menjadi sangat penting, karena semua kondisi gangguan kepribadian itu adanya ketidakseimbangan. Mungkin itu saja, Pak. Oke, baik. Makasih banyak Pak Robert. Buat Bapak Ibu semua, terima kasih sekali lagi untuk sudah join dengan ICC Talk. Tadi juga di kolom chat juga sudah di-sharing kalau misalnya Bapak Ibu dari ISCS bisa mohon untuk isi form buat attendance juga, itu juga sangat membantu kami semua sebagai panitia ya. Mari kita sama-sama akan menutup ICC Talk pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapak yang surga, kami terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan di mana kami bisa attend ICC Talk untuk mendengarkan lebih jauh lagi, terutama dengan mempelajari sebuah trait, yaitu narcissistic personality disorder juga ya Tuhan. Kami berdoa agar Engkau juga terus membantu masing-masing dari kami, orang tua dari anak-anak ini, dan juga guru-guru, supaya kami juga bisa menganalisa diri kami sendiri, untuk melihat bahwa apakah ada ketidakseimbangan dalam diri kami sendiri, sehingga suatu saat nanti mungkin di masa yang akan datang ataupun saat ini juga kami bisa membantu anak-anak yang sudah Engkau titipkan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan pada pagi hari ini, dan kami juga berdoa untuk Pak Robert dengan segala pelayanannya, pekerjaannya Tuhan, supaya Engkau juga terus menolong dan terus menjaga, dan kami berdoakan untuk keluarga Pak Robert juga, supaya Engkau juga terus melindungi dan juga untuk terus memberkati. Pada saat ini kami akan berpisah, dan kami mohon ya Tuhan agar Engkau juga terus memimpin aktivitas kami pada siang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa syukur. Amin. Ya, baik. Sekali lagi, makasih banyak Pak Robert. Untuk Bapak Ibu yang sudah hadir, sekali lagi jangan lupa kalau Bapak Ibu ISCS untuk mengisi form attendance, dan kita juga bisa dismiss pada siang hari ini. Makasih banyak semua. Sampai jumpa di ICC Talk kembali. Mari semua. Dadah. Terima kasih.